Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu ya anak-anak pada pelajaran PAI. Ya baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya untuk kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. Sekarang Ibu absen dulu ya. Nova Hadiroh, Nanda hadiroh, Neze Hadiroh, Asri Hadiroh. ya, hadir semua ya pada pagi hari ini ya. Baik, alhamdulillah semuanya bisa hadir pada pertemuan mata pelajaran PAI. Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada sehat semua ya? Sehat. Udah pada sarapan? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Ya, sarapan itu penting ya, biar kalian konsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Baik anak-anak, pertemuan minggu kemarin kita telah membahas tentang alat tercela ya. Nah, sekarang pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan hidup damai dengan ahlak terpuji, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ya, jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang ahlak terpuji. Kalau kemarin kita sudah belajar ahlak tercela, sekarang kita belajar ahlak terpuji, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar terkait dengan membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran tentang sabar, apa tadi? Sabar, ikhlas, dan pemaaf. Pada bawa Al-Quran semua ya? Wow. Baik, mungkin langsung saja ya. Coba kalian buka Quran surat An-Nisa ayat 146. An-Nisa itu surat yang keempat. Dibuka Al-Qurannya surat An-Nisa ayat 146. Sudah ketemu? Ya, sudah ya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Nah, sekarang coba buka lagi Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Sudah ketemu? Ya, mari kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Satu ayat lagi. Quran surat Ali Imran ayat 134. Sudah ketemu? Ali Imran ayat 134.
ya. Dibaca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, jadi itu ya tadi anak-anak ayat Al-Quran berkaitan dengan akhlak terpuji, sabar, ikhlas, dan pemaaf. Nah, jadi materi pagi hari ini itu tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf. Ya, ini ya. Nah, sebelum kita mendalami apa sih itu sabar, ikhlas, dan pemaaf, kita akan belajar terkait dengan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Tadi kan kita sudah baca Al-Quran. Nah, nanti kita akan belajar hukum bacaannya, hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Tapi sebelum itu, tadi kan secara bersama-sama. Sekarang Ibu ingin mendengarkan satu-satu ya, satu persatu membaca Quran surat yang tadi dibaca secara bersama-sama. Ya, langsung ya. Untuk Mbak Nova, coba kamu baca Quran surat An-Nisa ayat 146. An-Nisa 146. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ya, baik. Bacanya bagus ya. Ya, sekarang coba Mbak Nanda, kamu baca Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, baik, bagus juga bacanya. Ya, jadi anak-anak, dalam membaca Al-Quran kita itu harus tahu apa? Harus tahu tajwidnya. Nah, tajwid itu apa sih? Tajwid itu apa? Tajwid itu merupakan suatu ilmu ya, ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik dan benar ya. Terus berarti nggak hanya tajwidnya, tapi mahrojnya juga harus benar. Nah, sekarang kita akan memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi bacaan nun sukun atau tanwin itu merupakan salah satu ilmu dari tajwid ya. Ya, di sini ada yang udah tahu hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu ada berapa? Ada berapa? Ya, Mbak Nova, ada berapa? 5. Coba kalau 5 apa saja? Iqlab, Ya. idgham, Ya. idhar, ikhfa. Satunya lagi apa? Iya. Jadi kalau 5 itu idghamnya itu kan ada 2, idgham bimana sama idgham bila guna. Jadi ada 5, tapi secara umum ada 4, idhar, ikhfa, iqlab, dan Idgham. Ya, baik. Sekarang guru tulis dulu. Hukum bacaan nun mati atau sukun. Begini ya. Nun mati atau sukun atau tanwin, mohon maaf, atau
Tanwin. Tanwin itu bisa fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhamma Tanwin. tanwin ya. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi berapa tadi? Empat. Yang pertama tadi ada idhar. Yang kedua tadi ada ikhfa. Yang ketiga tadi ada iqlab. Dan yang terakhir ada idgham. Ya, ada 4. Sekarang dari yang pertama idhar. Idhar itu apa sih? Ya, jadi idhar artinya apa? Sama-sama. Masih kurang tepat coba Bunda Anda. Apa artinya idhar? Oh, pada belum paham ya. Idhar itu artinya jelas. Nah, jelas ya. Maksud dari jelas apa sih? Idhar itu artinya jelas. Nah, jadi idhar itu apabila ada nun mati atau tanwin, bisa fathah tanwin, kasroh tanwin maupun dhamma tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Nah, di sini kita harus tahu dulu huruf idhar itu apa saja. Coba kalian tahu? Ada Apa? ahahongahuhe. Ya, ada alif, ha, ho, ain, koin, he. Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya benar sekali. Jadi huruf idhar itu ada 6. Nah, jika ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf ini, maka nun sukunnya itu dibaca secara jelas. Lah itu kenapa dinamakan idhar, karena jelas. Ya. Contohnya ada yang bisa kasih contoh? Ya. Coba Ibu kasih contoh ya. Contohnya itu min amana. Coba dari yang Ibu contohkan itu ada nun sukunya bertemu huruf apa? Min amana. Ya, betul sekali, bertemu dengan alif. Jadi nunnya itu dibaca jelas. Min jelas ya. N-nya jelas ya. Min amana kayak gitu ya. Paham? Paham. Nah, sekarang yang kedua itu ada Ikhfa. Ikhfa itu artinya apa? Sama dengan mendengung. Masih kurang tepat. Coba apa Bunda Anda? Samar-samar. Ya, benar sekali. Artinya samar-samar ya Mbak Nova ya? Ya. Samar-samar. Nah, ikhfa maksudnya samar-samar itu apa sih? Apa? Samar ya. Samar-samar itu kan dasarnya samar. Samar itu artinya tidak begitu jelas kayak gitu. Kalau tadi kan idhar jelas ya. Min amana, min khairihim misal. N-nya jelas, nun sukunya jelas atau tanwinnya jelas. Nah, sekarang ikhfa itu artinya samar-samar. Nah, sekarang huruf ikhfa ada berapa? 15. Nah, pintar. Ada 15. Mau tambah lagi. Ada 15 ya. Apa saja coba? Tasa. Ta, Sa. ja, da, ro, bukan ro. Z, Sasya. sin, shin, sol. Sini yang bawahnya ya. Ta, sa, jim, da, za, sin, shin, sol, do, ho, dot. Mainkan ini ya, itu fa, kof. Nah, coba itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Pas ya? Ya. Jadi huruf ifa itu ada 15. Nah, maksudnya sama-sama itu apa? Seperti tadi ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf ini, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca secara samar. Iya, contohnya apa?
Mingju. Ya betul, Mbak Nova betul sekali. Mbak Nanda bisa kasih contoh? Mingkobeli. Ya, berarti udah pada paham ya? Sudah. Ya, pintar. Terus kemudian yang ketiga itu ada hukum bacaan iqlab. Artinya apa? Ada yang bilang tahu? Membalik. Membalik. Nah, membalik maksudnya gimana ya? Nah, kita cari huruf iqlab dulu. Huruf iqlab itu ada berapa? Satu apa? B. Ya. Iqlab itu artinya membalik. Hurufnya itu ba, hanya satu ya. Hanya ada satu huruf itu ba. Jadi gampang kalian ingat-ingatnya. Nah, maksudnya membalik itu apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwinnya itu bacaannya itu berubah menjadi mim. Contoh ya, mimbangdi. Mimbangdi kan tulisannya kayak gini ya. Tulisannya mim, nun, terus ba'di kayak gini ya. Kayak gini ya, mim ba'di ya. Nah, ini kan ada nun sukun nih bertemu dengan huruf ba. Bacaannya bukan min ba'di, bukan, tapi berubah jadi huruf mim. Jadinya mim ba'di. Nah, biasanya di sini itu ada huruf mim kecil untuk membantu. Berarti ini adalah huruf hukum bacaan Iqlab. iqlab. Ya, benar. Nah, sekarang idgham. Idgham itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada Idgham bihuna dan idgham bilahuna. betul, idgham bihuna dan idgham Bilahuna. bilahuna. Nah, idgham itu artinya apa? Jadi, idgham itu artinya apa? Mendengung. Mendengung ya. Nah, kalau idgham bihun, apa bedanya idgham bihuna sama idgham bilahuna? Idgham artinya mendengung, benar? Artinya apa ya idgham? Artinya itu masuk atau lebur ya, bukan mendengung. Nah, kalau mendengung itu hunah ya. Jadi kalau idgham bihuna itu masuk atau lebur dengan dengung, dengan mendengung. Kalau idgham bilahuna lah tidak, maka masuk atau lebur dengan tidak mendengung ya. Huruf idgham bihuna apa aja? Mim, nun, wawu, ya. Nah, kalau huruf idgham bilahuna itu cuma ada dua, lam sama ro. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ini, mim, nun atau wawu ya, maka nun sukun atau tanwinnya itu masuk langsung ke dalam huruf ini, mim, nun atau wawu atau ya. Nih contohnya ya. Contohnya contohnya nih, miwaliyin. Ini kan ada nun sukun bertemu dengan huruf wawu, dibacanya bukan minwa tapi miwaliyin. Jadi langsung lebur. Nah, ini contoh idgham bihuna. Kalau contoh idgham bilahuna, ada yang bisa mencontohkan? Misalnya ya, nih. Mir Rob bihim. Mir Rob bihim. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Jadi masuk tapi dengan tidak mendengung. Ya anak-anak, jadi itu tadi ya hukum bacaan mati atau tanwin. Ada berapa? Ada 4. Idhar, ikhfa, iqlab, dan idgham. Ya, dihafalin ya kalau bisa ya huruf-hurufnya kayak gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita itu paham, oh ini hukum bacaan idhar, cara bacanya harus seperti ini. Oh ini hukum bacaan ikhfa, cara bacanya harus seperti ini. Kayak gitu ya anak-anak ya.
Jadi ketika kita membaca Al-Quran tidak keliru kayak gitu. Nah baik, karena kalian tadi sudah paham, sudah ibu jelaskan terkait dengan materi hukum bacaan dan materi tanwin. Coba sekarang kalian mencoba ini ya. Nanti ibu akan tulis idhar, ifa, iklab, dan idhom. Nanti di sini ibu punya penggalan ayat Al-Quran. Nanti kalian ambil satu-satu ya. Tapi tidak hanya satu, nanti gantian satu, udah satu lagi kayak gitu. Di sini ada banyak penggalan ayat Al-Quran. Nanti kalian masukkan ke dalam hukum bacaan apa kayak gitu ya. Apakah idhar, apakah ifa, iklab maupun idhom. Ibu pengen menguji ke pemahaman kalian. Nah, nanti kalian tulis di depan papan tulis. Di sini ada idhar. Di sini ada ifa, iklab, idhom. Nah, jadi nanti yang di idhom itu bihuna, mubilahuna masuk ke sini ya. Ya, baik. Langsung saja ya. Siapa dulu? Mbak Nanda apa Mbak Nova? Yuk, maju ke depan. Nih, ambil satu dulu. Terus coba ke depan. Dibaca coba. Ajron ngadi ma Nah, jadi itu termasuk hukum bacaan apa, Mbak Nova? idhar. Idhar ya. Coba berarti dituliskan di sini ya. Ayatnya, tulis ayatnya yang di sini. Lima. Ya udah. Ya baik, benar ya. Sekarang coba Mbak Nanda. Ambil. Coba. Baca. Oh, jangan ini. Min aktor. Ya, itu termasuk hukum bacaan apa? Min aktor. Di situ ada hukum, ada nun mati bertemu dengan alif. Berarti maksudnya ke mana? Idhar. Ya, tuliskan di sini. Ya, terima kasih Melinda, silakan itu. Ya baik, bagus ya. Ya, di sini masih ada lagi. Coba yang lain. Yang lain sini maju. Nanti Bu Guru yang nuliskan. Apa dibaca? Yom fikun. Ya, itu termasuk apa berarti? Ikfa. Ya, baik, bagus. Yom. Yunfiquna. Termasuk IFA ya? Ya, lanjut. Lagi. Dibaca. Muhitum bil kafirin. Ya, itu termasuk apa berarti? Iya. Iklab. Iklab, ya benar. Terima kasih. Silakan duduk. Nih, contoh iklab. Muhitum
Muhi. Tuh. Apa ketemu apa ini? Domah tanwin bertemu dengan huruf ba. Bil kafirin. Firina. Nah, sekarang coba cari contoh lagi yang itu. Satu lagi. Cek lagi. Nah, coba yang contoh idgham. Ya, dibaca Manufa. Hudal lil muttaqin. Nah, ini ada apa ketemu apa? Benar. Ini apa ketemu apa? Fatatan. Tanwin bertemu huruf la. Ya, berarti masuknya itu apa? Idgham bilahuna. Itu bila Huna. guna. Ya, baik. Ya, itu tadi ya contoh-contohnya. Jadi kalian sudah paham ya? Ibu bisa menyimpulkan kalian sudah paham terkait dengan hukum bacaan nun mati atau Tanwin. tanwin. Nah, untuk lebih paham lagi agar lebih bisa mencari contohnya yang banyak lagi, Ibu tugaskan kepada kalian untuk mencari hukum bacaan nun mati atau tanwin. Masing-masing hukum bacaan itu 5 ya. Ya. Ya, itu untuk tugas di Rumah. rumah. Jadi nanti kalian cari idhar 5, ikhfa 5, iqlab 5, idgham 5 di Al-Qur'an, suratnya bebas. Ayatnya juga bebas, seperti itu ya. Itu untuk tugas. Nah, mungkin pada pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Lanjut minggu depan kita masih membahas bab sabar, ikhlas dan pemaaf. Nanti kita akan membahas terkait dengan inti kandungan dari surat yang tadi kita baca, sama contoh perilaku sabar, ikhlas dan pemaaf. Ya, karena waktunya sudah mau habis, Ibu akhiri saja. Selamat melanjutkan pelajaran. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, semangat belajarnya, jangan keseringan main ya anak-anak ya. Ya. Ya, kalian udah mau tes kan? Udah mau penilaian akhir sekolah, jadi manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin untuk belajar. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, apabila ada tempat yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.